Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian tafsir Al-Quran. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir kita dari kitab Taisir Al-Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yang mana kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-67. Ya, kita akan bahas dari ayat ke-67 sampai ayat yang ke-74 insyaallah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ya Muhammad, ya tatkala Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian antadbahu baqarah, untuk menyembeli seekor sapi. Qalu atattakhiduna huzwa, maka kaumnya Nabi Musa atau Bani Israel mengatakan, apakah engkau ya ingin mengolok-ngolok kami? Apakah engkau ya mengolok-ngolok kami ya untuk menyembelih seekor sapi? Ya, qala a'udzu billah, maka Nabi Musa mengatakan, saya berlindung kepada Allah ya dari satu sifat orang-orang yang bodoh. Artinya saya berlindung kepada Allah karena saya bukanlah salah satu orang yang jahil atau orang yang bodoh. Ikhwatul Islam rahimakumullah, ini sebenarnya ada kisahnya disebutkan dalam tafsir yang lain, ya, termasuk juga disebutkan dalam tafsir ini, bahwasanya ada salah seorang Bani Israel itu yang terbunuh. Ya, kemudian pembunuhnya itu tidak diketahui, ya, siapa pembunuh tersebut. Ya, nanti setelah Nabi Musa perintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih satu ekor sapi, lalu setelah disembelih maka bagian dari sapi tersebut, ya, bagian potongan tubuh dari sapi tersebut dipukulkan. Nabi Musa perintahkan untuk dipukulkan ke orang yang meninggal itu, ya, orang yang terbunuh itu. Maka seketika itu orang yang terbunuh itu bangun, hidup kembali, dan dia pun mengatakan bahwasanya yang membunuh saya adalah Fulan bin Fulan. Ya, yaitu siapa yang pembunuh itu, itulah keponakannya sendiri. Ya, jadi keponakannya ini membunuh pamannya atau omnya karena ingin segera mendapatkan harta warisan. Ya, jadi keponakan ini tergesa-gesa
ingin segera mendapatkan warisan, namun dengan cara yang tidak benar, yaitu apa, membunuh pamannya sendiri atau saudara dari bapaknya. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, karena terungkap bahwasannya laki-laki itulah, sang keponakan itulah yang membunuh pamannya sendiri, maka keponakan itu pun tidak mendapatkan harta warisan, bahkan dia pun dihukum bunuh, dan dia pun juga dibunuh karena dia telah membunuh orang lain atau membunuh pamannya sendiri. Ya, ini menunjukkan satu mukjizat, ya, satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, yang mana Nabi Musa alaihissalam, ya, tentu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih satu ekor sapi, lalu potongan dari sembelihan bagian tubuh dari sapi itu dipukulkan ke jasad orang yang terbunuh itu, maka seketika orang yang terbunuh itu pun bangkit dan dia pun berbicara bahwasanya yang membunuh dia adalah keponakannya sendiri. Ini tentu adalah salah satu mukjizat yang Allah SWT berikan kepada Nabi Musa, dan tentu ini adalah merupakan semata-mata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi apa yang terjadi? Ya, Bani Israel ini justru tidak langsung menjalankan perintah Nabi Musa alaihissalam. Ya, justru banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Sebenarnya mereka mereka tidak ada niat untuk mau menyembelih itu, karena mereka berpikir apa hubungannya antara eh, orang yang terbunuh itu dengan seekor sapi. Ya, dia hanya mau menggunakan akal, itu pun akal yang tidak tidak waras, ya. Kalau dia menggunakan akal yang waras, akal yang sehat, ya, maka dia akan menerima perintah Nabi Musa alaihissalam. Ya, karena tidak mungkin Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan semata-mata dengan hawa nafsu beliau. Tentu beliau menyampaikan karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau mengatakan innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi. Ya, dan umat Bani Israel tahu bahwasanya Nabi Musa adalah seorang nabi. Seorang nabi adalah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan nabi tidak mungkin berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Tetapi para nabi termasuk Nabi Musa alaihissalam berbicara mendapatkan tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bani Israel ini tidak menggunakan akal sehatnya, ya, tidak tunduk kepada syariat. Ya, sekalipun seandainya misalnya akal itu bertentangan dengan syariat, maka lebih didahulukan adalah syariat, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya, itu Nabi Musa alaihissalam. Ya, tetapi karena Bani Israel ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelum-sebelumnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sikapnya terhadap Allah, bagaimana adabnya terhadap Nabi Musa alaihissalam, ya, adalah orang-orang yang tidak beradab, orang-orang yang tidak berakhlak, orang-orang yang berani menentang Allah dan Rasulnya. Termasuk juga dalam perkara ini, disuruh menyembelih seekor sapi, justru banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Sebagaimana yang akan saya sebutkan nanti pada ayat-ayat selanjutnya. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya, maka mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ya, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, ya, agar Tuhanmu itu menjelaskan kepada kami sapi yang mana itu yang diperintahkan kepada kami untuk disembelih. Ya, jadi coba ini kata-kata, ya, mereka mengatakan berdoalah kepada Tuhanmu. Ya, banyaknya dia tidak mengatakan berdoalah kepada Tuhan kita, tapi kepada Tuhanmu. Inilah perkataan-perkataan yang tidak beradab, ya, tidak beradab kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi intinya
Bani Israel ini belum langsung mau menyembelih apa yang diperintahkan kepadanya untuk menyembelih seekor sapi, tapi justru dia meminta lebih perinci sapi yang bagaimana yang dimaksud, bagaimana umurnya, apakah tua ataupun muda, ya, apakah warnanya apa, bagaimana keadaannya dan seterusnya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan kepada Nabi Musa alaihissalam terkait tentang penyembelihan sapi. Ya, apa kata Nabi Musa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridun wa la bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Maka Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya Tuhan itu berkata bahwasanya sapi yang dimaksud untuk disembelih adalah sapi yang tidak tua dan juga tidak muda. Artinya dia tengah-tengah. Tapi sapi yang umurnya pertengahan, ya. Faf'alu ma tu'marun. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Ya, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian oleh Tuhan kalian, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi untuk kesekian kalinya Bani Israel atau umat Yahudi tidak langsung menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Musa alaihissalam. Justru mereka mengatakan lagi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata, ya, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami bagaimanakah atau apakah warnanya, apakah warna atau apa warna dari sapi tersebut. Ya, bayangkan ya, pertama dia bertanya tentang apa, bagaimana umurnya, berapa umurnya, tua ataupun muda. Kemudian pertanyaan yang kedua, mereka bertanya lagi apalagi warnanya, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak awalnya tidak menyampaikan kepada mereka tentang warnanya. Ya, tapi apa yang terjadi, mereka terus mempersulit diri dan seterusnya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Ya, dia berkata sesungguhnya, ya, Tuhanmu mengatakan bahwasanya sapi itu adalah sapi yang berwarna kuning, yang sangat terang warna kuningnya, ya, yang mana warnanya itu membuat orang-orang yang melihat itu bergembira atau senang. Ya, ini ikhwatas Islam azakullah, ya, terkait orang-orang Bani Israel yang terlalu mempersulit diri. Memang sengaja, memang ada niat, ya, pada hakikatnya mereka berniat, tidak ada niat untuk mau menjalankan apa yang diperintahkan Nabi Musa kepada mereka. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana. Mereka bertanya lagi, wahai Musa, ya, mintalah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami bagaimanakah sebenarnya itu hakikatnya sapi tersebut yang diperintahkan kepada kami. Maka mereka mengatakan innal baqarata syaba alaina. Ya, sesungguhnya sapi itu ya sama semua, ya, bagi kami, artinya sulit kami membedakan antara satu sapi dengan sapi yang lainnya. Wa inna insyaallah la muhtadun. Dan sesungguhnya kami dengan izin Allah akan kami mendapatkan petunjuk agar kami bisa menyembelih hewan tersebut. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusirul arda wa la tasqil harth. Maka Nabi Musa mengatakan sesungguhnya Tuhanmu berkata, sesungguhnya sapi itu adalah sapi yang tidak digunakan untuk membajak sawah dan juga tidak digunakan untuk mengairi sawah, ya, musallamatun, dan dia bebas dari aib dan cacat, la syiyata fiha, dan juga tidak ada belangnya. Artinya betul-betul warnanya kuning polos, ya, tidak ada belang-belangnya, tidak ada warna-warna yang lainnya. Qalul ana ji'ta bil haq. Maka mereka mengatakan, sekarang wahai Musa engkau telah membawa kebenaran. Fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Lalu mereka pun menyembelihnya, mendapatkan
sapi tersebut dengan ciri-ciri yang sudah Nabi Musa sampaikan kepada mereka, ya, lalu mereka sembelih, fama kadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak mengerjakannya. Ini kuat Islam azakullah, ya, bagaimana keras kepalanya umat Yahudi atau Bani Israel, yang mana pada hakikatnya mereka tidak mau menjalankan perintah Allah dengan menyembelih seekor sapi. Oleh karena itu mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak kepada Nabi Musa. Akhirnya Allah pun juga memberatkan mereka, sehingga mereka pun juga cukup kewalahan juga mencari sapi-sapi, seekor sapi yang ciri-cirinya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka melalui lisan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah riwayat, bahkan pemilik sapi itu tidak menjualnya, ya, kepada Bani Israel itu kecuali dengan harga yang sangat mahal, dengan harga berupa potongan-potongan emas. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, begitulah bagaimana karakter, sifat, akhlak, adab, etika dari Bani Israel, ya, yang mana mereka itu tidak langsung mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Justru mereka, ya, membangkang dan mencari cara bagaimana bisa dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian yang selanjutnya, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ingatlah ketika kalian membunuh, wahai Bani Israel, ya, seorang diri, ya, ada satu orang yang kau bunuh, fadara'tum fiha, maka kalian pun berselisih tentang siapa pembunuhnya, ya. Kemudian wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Artinya apa yang kalian sembunyikan, siapa pelakunya, pembunuh itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyingkapnya. Ya, lalu faqulna dribuhu bi ba'dihha, maka kami, kata Allah, memerintahkan kepada Bani Israel untuk memukulkan ke jasad orang yang terbunuh itu dengan sebagian anggota tubuh dari sapi yang sudah disembelih itu. Ya, ini tentu merupakan kekuasaan Allah, ya. Bagaimana yang tadi saya sampaikan, maka dipukullah dengan menggunakan potongan jasad dari sapi yang sudah disembelih itu, maka dengan seketika itu terbangunlah orang yang terbunuh itu, lalu dia berbicara siapakah sebenarnya pembunuh dirinya, yang membunuh dirinya. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayati. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan orang yang mati, wa yuriikum ayati, dan Allah memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum ta'qilun, agar kalian menjadi orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala-galanya. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Ikhwatul Islam azakullah. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Tapi apa yang terjadi? Justru Bani Israel tidak juga mau mengambil pelajaran atas peristiwa yang tadi, yang mana mereka sudah secara terang-terangan dengan mata kepala mereka melihat tiba-tiba orang yang terbunuh itu bangkit, ya, hanya sekedar dipukulkan dengan potongan sapi tersebut, ya. Mestinya mereka lebih sadar lagi, mau bertobat, mau mengakui kesalahannya, mau meminta maaf kepada Nabi Musa, mau mohon ampun kepada Allah atas sikap-sikap mereka. Tapi justru mereka semakin hari semakin jadi, berlalu waktu ke waktu, tahun ke tahun semakin jadi, sehingga hatinya semakin keras, ya, semakin keras, bahkan kerasnya seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu, ya, di sini disebutkan. Karena kenapa? Karena wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu anhar. Karena ada di antara batu itu, ya, keluar itu air dari batu tersebut. Berarti batu itu bisa saja dia menjadi lunak, ya, dengan keluarnya air. Ya, sedangkan hati-hati Bani Israel, ya, hatinya sangat keras sekali, yang mana mereka sudah menyaksikan mukjizat Nabi Musa yang diperlihatkan kepada mereka, yaitu Allah dapat menghidupkan
orang yang mati pada saat itu, ya. Tapi apa yang terjadi justru mereka tidak mau mengambil pelajaran, mereka tidak mau untuk eh, menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang menggunakan daripada akal mereka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma. Ya, dan di antara bebatuan itu ada yang terbelah sehingga keluarlah air, keluarlah mata air. Ya, artinya batu yang keras saja masih bisa pecah, masih bisa keluar air dari celah-celah batu itu. Ya, bagaimana dengan hati manusia, hati orang-orang Bani Israel? Ya, Allah mengatakan lebih keras lagi hati-hati mereka daripada eh, batu-batu yang batu-batu yang ada. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Bahkan di antara batu itu ada yang jatuh, ya terjatuh karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, ya. Batu saja takut kepada Allah sehingga dia terjatuh. Ya, apatah lagi kita sebagai manusia mesti kita lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Justru Bani Israel ini atau umat Yahudi semakin menjadi-jadi sikap mereka, semakin mereka jauh dari Allah. Bukan yang dekat kepada Allah, bukan yang takut kepada Allah, tapi justru mereka berani membangkang Allah, berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Sekali-kali bahwasanya Allah itu tidak pernah lalai atas apa yang kalian sedang kerjakan atau yang akan kalian kerjakan. Jadi Allah SWT membiarkan mereka umat Yahudi atau Bani Israel terus dalam penyimpangan mereka, dalam kesombongan mereka, dalam ketidakberadaban mereka, tapi Allah SWT sekali lagi tidak pernah lalai ya atas apa yang mereka kerjakan. Artinya semuanya itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kelak mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya ikhwat Islam azakumullah terkait tafsiran ayat kita ya yaitu surah Al-Baqarah dari ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-73. Ya, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya, dipersilahkan. Bisa langsung atau lewat room chat. Bisa langsung atau lewat room chat. Mau bertanya, silakan. Ya, kuatal Islam, azakullah. Kalau tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang sudah kami jelaskan terkait tentang tafsir surah Al-Baqarah, ya ayat yang sudah kami sampaikan tadi. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mau mendengarkan sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati, bukan sami'na wa asaina, bukan sebagaimana Bani Israel, ya mereka mendengarkan tetapi mereka tidak mau melaksanakan, bahkan mereka diperintahkan pun mencari-cari alasan dengan banyak bertanya dengan tujuan tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Adapun kita sebagai umat muslim, umat Rasulullah SAW, maka kita harus tunduk kepada syariat Allah, tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka segera kita laksanakan. Apa saja yang Allah larang kepada kita, maka segera kita tinggalkan. Dan apa saja yang Nabi perintahkan kepada kita, maka segera kita kerjakan. Dan apa saja yang Nabi larang dari kita, maka segeralah kita untuk meninggalkannya. Inilah ikhwat Islam azakumullah, semoga kita menjadi umat Rasulullah yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Demikianlah yang mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak menyerupai umat Yahudi atau Bani Israel yang mana mereka memiliki adab-adab yang buruk kepada Allah dan Rasulnya, sikap-sikap, ya perkataan-perkataan dan seterusnya yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Demikianlah, mohon maaf sekali lagi ya kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada para peserta
kajian yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan ampunan dan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang lebih baik lagi di sisinya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kami akhiri kajian ini dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.